Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama kami di channel kami, dan tentu kami berharap kita senantiasa dalam keberkahan umur, kecukupan rezeki, dan kesehatan yang sempurna tentunya. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadis ini sangat bermanfaat bagi kita, dan dalam kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya ada doa Rasulullah SAW yang Rasulullah bacakan setelah selesai sholat subuh, dan doa ini penentu arah baiknya kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Majah dalam sunannya dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subhi. Rasulullah apabila telah selesai melaksanakan salat subuh, beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dalam riwayat yang lain dengan redaksi wa amalan salihan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku bermohon kepadamu, meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima atau amal soleh. Ada 3 hal yang harus kita tanamkan, harus kita perhatikan, dan harus kita lakukan agar kita senantiasa berada dalam petunjuk, kita senantiasa berada dalam kebenaran, dan tentu kita tidak tersesat, saudara-saudara. Apa yang 3 ini? Rasulullah SAW panjatkan yang 3 ini kepada Allah. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Rasulullah mengawali doanya, permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari itu adalah meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, yang bermanfaat bagi dirinya, yang mengantarkan dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah, tidak semua orang yang berilmu itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala jika ilmu itu tidak memberikan manfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang berbekas kepada dirinya. Sehingga apa? Sehingga orang tersebut selamat. Dan ilmu adalah merupakan petunjuk yang merupakan berasal dari cahaya Allah. Allah katakan dalam surah Al-Maidah, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wa yahdi bihim ila siratin mustaqim. Telah datang dari Allah kepada kalian cahaya dan kitab yang nyata. Dengannya itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kalian agar kalian mengikuti ridhonya Allah, yaitu subulas salam, jalan keselamatan. Dengan itu Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya dan menunjukkan kalian kepada jalan yang lurus. Nurun adalah cahaya, di sini ilmu, dan ilmu ini adalah ilmu yang mampu menjadikan seseorang itu
baik, dan sehingga orang tersebut mendapatkan keridhaan Allah dan petunjuk Allah, taufik Allah. Berhati-hatilah wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, karena cara iblis dan tentara-tentaranya, syayatin, menjerumuskan manusia itu adalah dengan mudah masuk kepada orang yang tidak berilmu. Kalau orang berilmu, jika dia berilmu, maka agak susah dia masuk. Kalaupun dia berusaha, maka dia berusaha dengan cara mencuri-curi, dengan cara ketika lengah, tidak spontanitas, tidak frontal. Tapi kalau orang tidak berilmu, maka paling mudah syayatin, setan-setan masuk, menjerumuskannya. Dan tentu saudaraku yang dimuliakan Allah, cara ini macam-macam yang dilakukan oleh iblis tersebut. Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 63, wastabziz man istata'ta minhum bisautika, jerumuskan mereka, hasut mereka, bujuk mereka yang kamu sanggup untuk melakukannya di antara anak keturunan Adam itu, bisautika, dengan suaramu, dengan bujukanmu, dengan rayuanmu. Kemudian wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika, dan kerahkan pasukanmu yang berkuda, yang berjalan kaki. Wa syarikhum fil amwal, dan caranya juga kamu boleh berserikat, kerjain mereka dengan dalam harta mereka, wal aulad, dan keturunan mereka. Wa'idhum, dan janjikan mereka, wa ma ya'iduhum illa gharura, janjikan mereka janji-janji yang janji itu sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah penuh dengan tipu daya. Maka itu cara-cara iblis, setan membujuk kita, menghasut kita, merayu kita. Maka kalau kita berilmu, dan ilmu itu adalah ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat tentunya, ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saudaraku kita akan selamat. Memang tak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu yang bermanfaat tadi tak sama dengan orang yang tidak berilmu. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun wa ma innama yatazakkaru ulul albab. Dalam surah Az-Zumar Allah katakan tak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, dan hanya orang-orang yang ingat, yang sadar adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpikir. Jadi penting sekali ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW mengawalinya dengan cara apa? Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat tadi, yang mengantarkan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa Rasulullah, wa rizqan tayyiban, rezeki yang baik. Kenapa rezeki yang baik disampaikan bukan rezeki yang halal? Wa rizqan halalan, begitu ya. Tapi Rasulullah mengatakan wa rizqan tayyiban, rezeki yang baik. Karena orang beriman, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sudah paham tentang rezeki yang halal itu. Karena yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, yang tengah-tengah subhat. Dan tentu orang yang beriman sudah pasti menjauhi yang haram dan berusaha menjauhi yang subhat. Nah, yang halal ini harus satu kemestian, saudara-saudara. Makanya di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, di antaranya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 Allah katakan, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul-rasul, qulu min tayyibat, makanlah yang baik-baik, wa'malu salihan, dan beramallah amal yang soleh. Rasul yang jelas beriman, yang kuat imannya, tetap ditekankan untuk memakan rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu rezeki yang menyehatkan, yang bukan kotor, yang bukan najis, yang bukan mengandung hal-hal yang tidak baik bagi tubuh kita, bagi kesehatan tubuh.
maka disebut dengan tayyib. Halal sudah pasti, maka berusahalah kita untuk mencari yang tayyibnya, tayyib sumbernya, tayyib untuk tubuh kita, tayyib untuk pencernaan tubuh kita, tayyib. Memang yang halal itu sudah jelas biasanya tayyib, tapi ditekankan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, karena bagi orang yang beriman, untuk yang halal tidak perlu diragukan lagi jika memang itu halal. Halal zatnya, halal prosesnya, dan halal cara mendapatkannya, maka itu tidak perlu diragukan lagi, karena tiga hal ini harus betul-betul kita jalankan. Mencari yang halal, yaitu halal zatnya, halal sumbernya, cara pemasukannya yang dapat kita lakukan, cara mencarinya, dan juga halal kita mendapatkannya, dan halal juga untuk kita belanjakan di tempat yang halal. Itu yang halal ini tidak terlepas dari kamus kita sebagai seorang beriman, prinsipnya. Dikuatkan tayyiban, betul-betul yang baik, yang bagus untuk tubuh kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menghitab orang yang beriman dalam surah Al-Baqarah ayat 73, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah kamu oleh kalian yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepada yang baik. Karena yang baik tersebut yang akan mampu mengantarkan kita menjadi pribadi yang baik juga, yang masuk dalam tubuh kita yang halal, yang baik, maka tentu pribadi kita juga akan menjadi pribadi yang baik. Ilmu yang tadi mengantarkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal yang baik, dan kita masuk dalam tubuh kita yang baik juga. Dua hal yang sudah kita penuhi ini, maka tentu akan memudahkan langkah kita, tubuh kita untuk bisa melakukan yang ketiga, yaitu amalan salih, amalan mutaqabbala, amal yang diterima, amal yang salih. Rasulullah mengatakan amal yang diterima, tidak semua amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua amal itu yang mampu mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ridha Allah. Tapi ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah adalah satu amal, yaitu amal yang diterima. Dan amal yang diterima itu apa? Tentu adalah amal soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan, dan kemudian Allah uji kita agar kita menjadi siapa di antara kita yang ahsanu amala, yang amalannya yang terbaik, yang menurut Allah dan Rasulnya. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah akhlasahu wa aswabahu, yang paling terikhlas dan yang paling benar. Yang paling terikhlas itu bagaimana? Ketika ditanya Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, yang paling ikhlas itu adalah amal hanya karena untuk Allah Subhanahu wa taala, wa aswabuhu, dan yang paling benar itu adalah amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal terkadang mungkin ikhlas tapi tak sesuai petunjuk, atau amal ikhlas atau amal sesuai petunjuk tapi tidak ikhlas, maka juga tak berhasil. Yang benar adalah amal itu benar, dan amal itu sudah pasti karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara, kita punya ilmu, ikhlas kita, tapi kita tidak berilmu dengan amal yang kita lakukan itu, maka juga tidak termasuk amal yang ahsanu amala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa memisahkan antara Allah dengan Rasulnya, Habibuna Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada petunjuk Allah dan ada petunjuk Rasul. Allah berikan kita taufik tentunya karena apa? Karena kita sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, orang yang senantiasa berada dalam petunjuk Allah ini akan mengantarkan dia menjadi pribadi yang sehari-harinya tentu pribadi yang baik. Jadi tiga hal ini
prinsip dalam kehidupan kita untuk kita mengarungi kehidupan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian ilmu tadi mampu mengantarkan kita untuk mendapatkan rezeki yang baik, dan tentu beramal yang soleh. Semoga ketiga hal ini bisa kita raih, dan semoga kita mampu menjadi pribadi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa dalam petunjuk dan dalam jalan kebenaran. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Wa akhiru kalamina subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.